Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini admin akan membahas sebuah film berjudul Cashback yang rilis tahun 2006. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dapat menghentikan waktu, apapun dapat dia lakukan dengan kemampuannya tersebut. Apabila waktu dapat kamu kendalikan, hal-hal konyol tentu sangat asyik untuk dilakukan. Oke, tanpa berlama-lama lagi inilah alur ceritanya. Di awal film terlihat Ben Willis dan Suzy yang sedang bertengkar. Diketahui Ben baru saja meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Suzy hanya karena pria itu tidak bisa membahagiakan pacarnya itu. Seminggu pun berlalu dan kini Ben hanya bisa menatap iri kepada Suzy karena mantan pacarnya itu sudah memiliki kekasih baru yang diketahui bernama Steve. Ben juga terlihat cukup menyesal karena telah memutuskan mantan pacarnya itu. Dan ia diberi saran oleh Siang yang merupakan teman dekatnya untuk bisa mencari kekasih baru agar bisa melupakan Suzy. Malam harinya Ben nampak tengah menghubungi Suzy untuk mengajaknya balikan. Namun ternyata mantan pacarnya itu sudah tidak tertarik lagi dengannya. Apalagi kini ia sudah berpacaran dengan Steve yang tentu tidak akan ditinggalkannya begitu saja. Masih belum cukup dengan penolakan yang diterimanya, hati Ben kini kembali hancur setelah mengetahui bahwa mantan pacarnya itu malah mengaku sudah pernah bercinta dengan pacar barunya. Sejak saat itu Ben yang memang termasuk pria berkarakter pendiam semakin jadi pendiam dan banyak melamun, bahkan ia sulit untuk tidur. Suatu ketika Ben mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di sebuah swalayan. Dalam shiftnya Ben bekerja bersama beberapa karyawan lainnya seperti Sharon, Barry, dan Matt. Namun seperti biasanya Ben masih belum bisa move on dari masa lalunya. Dan ia masih kerap melamun di setiap aktivitasnya. Hingga pada akhirnya entah apa yang mendasarinya ketika ia melamun seolah waktu berjalan dengan sangat pelan, melambat lalu waktu pun berhenti. Dan saat seperti itu hanya Ben seoranglah yang bisa bergerak dengan bebas. Menyadari fenomena aneh tersebut, Ben seolah tak ingin membiarkannya begitu saja. Dan ia yang memang mengagumi tubuh indah wanita pun memanfaatkannya dengan menggambar tubuh para pengunjung di tempat kerjanya tersebut. Ketika sudah selesai dengan keseruannya tersebut, Ben pun dengan mudahnya tinggal merenggangkan jari-jari tangannya lalu semuanya pun berjalan seperti semula. Sebagai seorang karyawan baru dan mempunyai pembawaan yang asyik, tak mengherankan bila Ben sering dikerjain oleh rekan-rekan kerjanya, terutama oleh Matt dan Barry. Bahkan ketika Ben tengah menatap Sharon dari kejauhan, ia justru dipelorotkan celananya oleh mereka. Meskipun begitu, Ben juga tampak tidak terlalu serius menanggapi aksi konyol rekannya tersebut. Nampaknya Ben juga sempat tertarik kepada Sharon. Pria itu bahkan pernah mencoba menghentikan waktu, namun sayangnya Sharon malah tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Dan ia nampak tetap bisa berjalan meskipun gerakannya sedikit melambat. Sialnya lagi, Ben harus merasa kecewa karena kali ini Matt mengaku akan mengencani Sharon malam nanti. Kini seluruh karyawan mengikuti pertandingan futsal dan Ben kembali melancarkan aksinya dengan menghentikan waktu ketika bola yang ditendang Matt mengenai wajah sang manajer hingga hidung manajer itu pun patah. Anehnya saat Ben menghentikan waktu tersebut, saat itu juga ia mendapati adanya suara yang menarik perhatiannya, dan ternyata itu berasal dari seseorang misterius yang nampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh aksinya Ben. Sosok misterius tersebut bisa bergerak bebas meski Ben telah menghentikan waktu di sana. Dan sosok tersebut langsung kabur begitu saja ketika Ben mencoba untuk mendekatinya. Setelah merasa cukup dengan aksinya, Ben pun mengembalikan waktu seperti semula. Dan kali ini ia mendapat kesempatan untuk mengantarkan pulang Sharon karena Matt harus membawa sang manajer ke rumah sakit. Seolah tak ingin melewatkan kesempatannya untuk mendekati Sharon dalam perjalanan, Ben menyempatkan untuk mengajak wanita tersebut untuk makan di sebuah tempat makan, dan disinilah keduanya mengobrol tentang dirinya masing-masing. Sharon mengaku jika dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Matt dan hanya sebatas teman saja. Sementara Ben mengatakan bila dirinya berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis terkenal, langsung mendapat simpati dari Sharon yang mengaku sangat ingin memiliki pasangan seorang pelukis.
Bak gayung bersambut mereka pun kini semakin dekat. Bahkan wanita itu mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer. Tidak hanya itu, Sharon juga mengungkapkan kekagumannya kepada Ben dengan menciumnya ketika akan pulang kerja. Sialnya, sejak ciuman itu terjadi malah kini Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu dengan dibarengi ia semakin mudahnya tertidur yang selama ini memang menjadi kendala terbesar dalam hidupnya, alias dia mempunyai masalah dengan tidurnya. Keesokan harinya Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Alex Por dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik pada karyanya. Sontak Ben langsung senang karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut, padahal ia tidak menyadari bahwa yang didapatnya adalah telepon palsu dari Matt dan Barry yang berniat mengerjainya. Malam harinya Ben tanpa ragu mengungkapkan soal telepon yang didapatnya dari sebuah tempat galeri lukisan kepada Sharon, dan hal itu disambut bahagia oleh Sharon yang nampak sangat mendukung impian pacarnya tersebut. Keduanya pun berangkat bersama menuju pesta ulang tahun sang manajer. Namun secara mengejutkan di tempat tersebut ternyata ada Suzy. Dan dari sini juga terungkap pacar baru Suzy, ternyata saudara dari sang manajer. Sialnya, ketika Ben sedang mengantri di salah satu toilet di tempat tersebut, ia malah didatangi oleh Suzy yang mengaku telah menyesal mengabaikan ajakan balikan Ben tempo lalu. Dan kini ia ingin kembali menjalin hubungan dengannya seperti dulu lagi. Sontak saja Ben pun terpaku dalam bimbang, karena saat ini ia sudah memiliki Sharon, namun di sisi lain ia juga sadar kalau ia masih memiliki perasaan dengan mantannya itu. Suzy yang ingin kembali bersama Ben malah mencium pria itu yang sialnya ternyata dipergoki oleh Sharon hingga membuat perasaannya hancur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sama halnya dengan Sharon, perasaan Ben kini semakin tak menentu. Bahkan ia kembali bisa menghentikan waktu dan sempat memandangi Sharon dengan penuh cinta. Hingga ia pun memutuskan untuk memajang lukisan Sharon di galeri yang telah dibuatnya tempo lalu. Ben juga sempat menyusul Sharon di tempat tinggalnya berharap agar ia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sharon yang masih kecewa jelas tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Ben. Dan membuat pria itu kini kembali merasakan hancur karena seorang wanita. Di hari yang telah dijanjikan ia berangkat ke galeri dengan penuh harap, namun sayangnya ia baru mengetahui bahwa selama ini ia telah dikerjai oleh temannya sendiri setelah ia bertemu langsung dengan Alex Por yang mengaku tidak pernah menghubunginya. Namun dalam kekesalannya itu Alex malah tertarik dengan hasil lukisan Ben, bahkan menawarinya untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya. Jelas saja Ben pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut, dan langsung memberikan undangan untuk pameran di galerinya kepada Sharon. Tibalah hari yang telah dinantikan. Beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Ben. Sedangkan Sharon yang baru datang langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Ben adalah lukisan dirinya. Sharon sangat takjub atas apa yang telah dilakukan Ben padanya. Termasuk ketika Ben menjelaskan tentang Suzy yang merupakan mantan pacarnya itu. Di sini pula Ben mengungkap rahasia terbesarnya kepada Sharon, bahwa ia bisa menghentikan waktu. Begitu tahu kemampuan Ben, Sharon yang awalnya kaget, akhirnya sukacita begitu mengetahui bahwa Ben benar-benar tulus mencintainya. Tak lama setelahnya mereka pun berciuman, lalu waktu pun kembali berhenti. Dan hanya Ben dan Sharon saja yang bisa menikmati momen indah itu. Ben pun langsung mengajak Sharon untuk keluar dari galeri dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang berhenti melayang. Lalu keduanya pun berciuman sembari terdengar narasi tentang perjalanan Ben dalam mencari cinta sejatinya yang kini telah ia temukan. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas semua kesalahan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.